Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esti Kamalia Putri yang merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Pada sesi wawancara ini saya bertindak sebagai fasilitator. Tentunya saya tidak sendirian dalam sesi wawancara kali ini. Saya ditemani sama teman saya Arafat Wira Arkana sebagai co-fasilitator dan saudari Davina Aulia Darsan sebagai notulensi dan saudari Fatra Majida Mosobli sebagai observer. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Silahkan diperkenalkan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, alumni Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Ya. Biasa dipanggil Taufik. Oke. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Dure dari Universitas Muslim Indonesia. Biasa dipanggil Setiawan ataupun Mamat. Oke. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Irsyad Hidayat. Saya alumni dari Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya biasa dipanggil Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdan Mubarak biasa dipanggil Hamdan. Saya mahasiswa dari UIN Al-Azhar Makassar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Abdulza, biasa dipanggil Rafli. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Oke, baik. Karena teman-teman sudah memperkenalkan diri, tujuan kami melakukan wawancara ini untuk mengetahui pandangan ataupun persepsi teman-teman sekalian terhadap perempuan yang merokok. Wawancara ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas praktikum di salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu metode wawancara, di mana saya diharuskan untuk menggali lebih dalam terkait isu tersebut. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Ada kendala enggak pas jalan ke sini? Ada. Bisa dijelaskan? Hujan. Oh, hujan. Yang lain aman? Sama hujan. Oh, oke, hujan. Semuanya. Oke. Sebelum kita mulai wawancara, kami ingin memastikan lagi kesediaan teman-teman. Apakah teman-teman bersedia untuk turut berpartisipasi dalam wawancara ini? Kami juga ingin meminta izin untuk merekam dan mencatat segala aktivitas yang Anda lakukan agar kami dapat lebih mudah mengingat informasi yang Anda sampaikan nantinya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin Anda sampaikan, silakan beritahu kami. Baik, dimulai dari pertanyaan yang pertama, apa pandangan Anda tentang perempuan yang merokok? Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Baik, pandangan saya terkait perempuan yang merokok itu menurut saya itu hal biasa ya mungkin. Karena pertama, kenapa saya bilang bahwa hal biasa, karena perempuan yang merokok mungkin dia tidak bisa melampiaskan emosinya ke temannya atau cerita, jadi dia memilih untuk melampiaskan emosinya di dalam rokok tersebut. Nah, mungkin di lain sisi dia juga punya tekanan mulai dari beban kerja atau tuntutan dari orang tua menyebabkan dia merokok atau ya itu mungkin dari saya. Kalau saudara Mamat? Kalau saya, pandangan saya terhadap perempuan yang merokok mungkin itu, kalau untuk zaman sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah sih. Soalnya kalau dia merokok, karena teman saya juga kebanyakan ada yang merokok ya, jadi bagi saya itu sudah jadi hal yang lumrah sih kalau kita lihat terkait hal itu. Saudara Irsyad? Saya hampir sama dengan pendapat dengan Muhammad Taufik, tapi mungkin perempuan yang merokok itu masih belum banyak diterima sama budaya tak. Saudara Hamdan? Kalau menurut saya sendiri, untuk sekarang ini itu merupakan suatu hal yang lumrah
akibat perubahan gaya hidup dari modernisasi sepeda. Dan kalau untuk berkata saya pribadi, dikarenakan saya juga mantan dari seorang perokok, menurut saya kenapa cukup biasa di era sekarang, dikarenakan pada saat sekarang kan keluar merokok itu untuk memecahkan masalah. Karena cara yang seperti tadi dikatakan tidak ada yang pendengar yang baik dan segala macam. Nah, jadi dari itu sendiri cukup setuju. Baik. Baik, saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya mengenai pendapat dari teman-teman semua yang tadi sudah disampaikan. Apa yang mempengaruhi pandangan Anda tersebut sehingga menyampaikan pendapat tersebut? Mungkin dari Landasan saya mengatakan hal tersebut itu karena pertama ini dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu kan pertama dari banyaknya orang-orang yang saya temui, pasti kan saya melakukan cerita bersama dan banyak sekali yang saya dapat. Pertama itu entah itu dari lingkungan mungkin dalam lingkungan organisasi lah. Beberapa saya tanya terkait kenapa kan ini ceritanya yang cewek yang perempuan yang merokok itu kan bilang kenapa bisa masuk organisasi ini karena itu karena punya masalah terhadap orang tuanya, dan itu pada saat cerita dia sambil merokok begitu. Selain itu mungkin landasan lebih ininya karena terlalu banyak tuntutan. Kenapa saya bilang terlalu banyak tuntutan? Mungkin karena terlalu banyak larangan dari orang tua menyebabkan perempuan atau misalnya anak dari orang tua tersebut merasa tertekan dan terlalu banyak larangan-larangan. Salah satu contohnya itu saya punya teman saya itu kebetulan anak seorang pemuka agama. Kehidupannya itu kayak semacam hal-hal yang di luar nalar kita. Seharusnya kan dia mengikuti jejak orang tuanya, entah itu melakukan melakukan pengajian atau menjadi seorang ustaz, ataupun malahan dia melenceng dari hal tersebut karena mungkin itu yang saya bilang tadi, mungkin karena tekanan dari orang tua atau ada sesuatu beban yang dia tidak sanggup untuk ceritakan. Mungkin itu saja. Saudara Mamat? Kalau ditanya terkait hal itu, mungkin saya punya kisah tersendiri karena sering juga biasa kan kita berbicara dengan teman atau di tongkrongan itu teman yang merokok. Beberapa orang itu justru dia lebih seperti seorang laki-laki. Ketika dia merokok, dia mendapatkan vibes-nya. Dia merasa itu tenang. Dia merasa tenang seperti apa yang dirasakan oleh seorang laki-laki pada umumnya ketika dia merokok. Mungkin saya lebih ke hal itu sih. Kalau saudara Irsyad? Kalau saya boleh diulang pertanyaan. apa yang mempengaruhi pandangan Anda tersebut? Kalau perempuan yang merokok itu sebenarnya menurutku itu apa sih, karena betul yang dikatakan tadi oleh saudara Taufik, bahwa bisa jadi dia itu dia lampiaskan emosinya, semua masalah-masalahnya itu terhadap rokok. Saudara Hamdan? Kalau ditanya tentang apa yang mempengaruhi pandangan saya, mulai dari lingkungan yang saya dapat, kemudian kembali kepada kebebasan manusia masing-masing, dan juga kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Saudara Rafli? Kalau untuk saya sendiri, itu kan orang pastinya memberikan masing-masing kata-kata yang berbeda, dan juga bermasalah keluarga bukan. Nanti kalau kita juga dalam kasus yang kita pasti kita juga memiliki bagaimana cara menenangkan diri, bagaimana mau dengan cara merokok, atau seperti apa yang lainnya. Apakah itu hal positif atau hal negatif?
mungkin hal yang dipikirkannya dia itu yang sederhana adalah kurang. Baik, menurut teman-teman semua, apakah pandangan ini sudah umum di masyarakat? Mungkin bisa. Kalau menurut saya kayaknya masih belum, karena pasti kan terutama kepada masyarakat kampung atau desa, terutama desa saya kan masih jarang saya temui perempuan yang merokok, bahkan tidak ada sama sekali. Dan biasanya saya biasa dapatkan perempuan merokok pas masuk kota, karena ya itu kembali lagi karena mungkin stereotip dari masyarakat di pedesaan itu kan mungkin kayak masih minim, atau dia tidak tahu penyebab pastinya kenapa orang tersebut bisa melakukan tindakan tersebut, ya mungkin itu. Saudara Muhammad? Mungkin saya sama sih dengan pandangan saudara saya di sebelah, karena memang kalau ditanya seperti itu belum sih, karena kan untuk masyarakat luas mungkin di perkotaan bagi saya itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, cuma kalau di pedesaan mungkin bagi saya tidak, soalnya saya juga sama dari kampung. Kalau di kampung bahkan ketika saya sampai di kota pada awal saya sampai di kota itu melihat perempuan merokok itu bahkan saya sampai ilfil pada awalnya. Cuman kalau semenjak saya bergaul akhirnya ternyata sudah banyak orang yang seperti itu, mungkin seperti itu. Saudara Irsyad? Kalau Apakah Anda merasa pandangan ini umum di masyarakat? menurut saya itu pandangan ini itu bisa jadi belum bisa diterima di masyarakat, karena mungkin karena kita di Indonesia mungkin terlalu budaya dan agama tadi terlalu kental gitu, bisa terima bahwa perempuan merokok. Saudara Hamdan? Menurut saya sendiri, untuk kalangan masyarakat pada saat ini tergantung dari kalangannya. Kebanyakan dari kalangan muda setuju akan opini atau pro kepada topik ini, sedangkan kalangan tua dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku saat ini, sehingga mereka menolak persepsi perempuan yang merokok. Kalau untuk saya sendiri, saya cukup setuju, karena apa, di lingkungan sekarang kan kita ketahui Indonesia sudah banyak masuk kultur dari kebarat-baratan, dan juga kalau untuk persoalan dari orang tua yang lebih tua dari dimanapun, itu nanti tergantung mereka sendiri, karena belum tentu ada juga loh orang tua yang setuju bahwasanya anaknya itu merokok. Dikatakan kenapa? Mungkin itu adalah dia juga merokok, jadi dia tahu itu salah satu cara untuk melepaskan rasa capeknya itu gimana. Teman-teman sekalian, jika ingin minum atau makan itu sangat diperbolehkan, dan jika ingin menambahkan atau menanggapi pandangan-pandangan dari teman-teman tersebut, teman-teman di sampingnya itu sangat boleh juga. Jadi semisal ada yang ingin ditanggapi dari perkataan saudara Taufik atau saudara Hamdan, itu sangat bisa ya ditimpali, asal meminta izin terlebih dahulu teman-teman, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman sekalian, apakah ada perbedaan pandangan antara perempuan dan laki-laki yang merokok? Mungkin saudara Taufik bisa duluan untuk menjawab. Coba bisa diulang. Apakah ada perbedaan pandangan antara perempuan dan laki-laki yang merokok? Kalau menurut saya sih enggak ada ya. Paling ya enggak ada kalau saya, karena pada umumnya kan merokok sama-sama dilakukan dengan mode dan pose yang sama. Baik. Saudara Muhammad?
Kalau perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang merokok, mungkin kalau dari perspektif untuk saat ini tidak ada bedanya sih, mungkin lebih sama, cuman tergantung kalangannya. Mungkin saya sepakat dengan saudara Hamdan tadi, dia mungkin tergantung kalangan lah, toh mungkin ya. Kalau misalkan kan di Indonesia kan dia memiliki berbagai macam agama, mungkin dalam sisi agama dia berbeda kan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Saudara Irsyad? Sama dengan menurut saya sama dengan yang disampaikan tadi oleh kedua teman saya, bahwa pandangan antara laki-laki dan perempuan yang merokok itu sama. Oke. Ada lagi? Saudara Hamdan? Kalau saya sendiri setuju dengan pendapat saudara Taufik, yang mana persepsi antara laki-laki merokok dan perempuan merokok itu sama. Itu tergantung pada kebebasannya masing-masing. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi? Baik, saudara Raffi? Kalau dari saya merasa tidak adanya perbedaan kata laki. Kesetaraan gender di Indonesia itu belum bisa diaplikasikan secara matang. Dikarenakan kenapa? Kita terlalu masih bisa mempertanyakan. Kadang ada yang kesetaraan gender secara jabatan saja atau bagaimana. Kalau dari saya sendiri, saya setuju. Menurut teman-teman, apa saja alasan yang mendasari perempuan itu merokok? Mungkin kita bisa dari saudara Rafli terlebih dahulu. Kalau untuk dari saya sendiri, alasan kenapa perempuan itu merokok, pertama yang kita katakan perempuan karena agak susah mengeluarkan perasaannya. Karena berbeda dengan laki-laki, kita lebih terkesan lebih bebas untuk keluar dan berteman di mana saja. Sedangkan perempuan itu sendiri kadang ada yang dikatakan strict parents atau dilarang untuk keluar dari rumah. Jadi ketika orang tua yang mungkin sibuk kerja dan segala macam, dia tidak ada tempat untuk dia bisa mengeluarkan perasaannya. Saudara Hamdan? Kalau saya sendiri dari pengalaman yang saya dapat, sebagian besar yang perempuan yang merokok itu diakibatkan oleh pergaulannya. Dari pergaulan tersebut dia mungkin seperti kata sekarang FOMO dan lainnya. Baik. Saudara Irsyad? Menurutku itu Apa saja alasan yang mendasari perempuan merokok? kalau menurutku itu yang saya dapat itu sama yang seperti bilang di awal, bahwa kadang alasan perempuan merokok itu mungkin gara-gara masalahnya, entah itu masalah apa. Terus mungkin bisa jadi juga di kampungnya mungkin tidak merokok, cuman ketika dia bertemu dengan teman-temannya, ketika dia merantau atau bukan di jauh dari orang tuanya, itu mungkin pergaulannya itu dia merasa bahwa kalau tidak merokok mungkin teman-temannya tidak terima. Baik. Saudara Mamat? Mungkin kalau dari saya alasan yang mendasari perempuan merokok, kalau dari yang saya dapat ya selama saya di sini, mungkin dia alasan awal itu mungkin yang saya dapat dia lebih kepada coba. Pertama dia coba-coba, setelah dia coba-coba seperti yang awal saya katakan, dia mendapatkan vibes-nya, dia merasa tenang kayak begitu. Mungkin itu sih. Saudara Taufik? Kalau saya ya kembali tadi dari penjelasan awal dari pertanyaan pertama, bahwa mungkin karena kurangnya kestabilan emosi
atau kurangnya penyaluran emosi yang dilakukan. Jadi hal tersebut yang membuat si perempuan ini susah untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Sama juga tadi yang dikatakan oleh saudara Hamdan bahwa selain faktor itu, faktor yang paling sering itu karena FOMO, karena biasa ikut-ikutan terus bilang, oh kau tidak tren, kenapa tidak merokok? Mungkin hal itu juga menjadi penyebab kenapa biasa perempuan mulai ikut merokok, atau dari teman ke temannya lah, dari teman mengatakan bahwa kalau mau kau enak lebih baik coba aku merokok sendiri atau begini. Mungkin Baik, dari pendapat teman-teman semua mengenai alasan yang mendasari perempuan merokok, menurut teman-teman semua, apakah alasan tersebut dapat dimaklumi? Mungkin dari saudara Raffi. Kalau menurut pendapat saya sendiri, saya mau argumenkan tidak ada apa, sudah jelas pastinya adanya dari penyaluran yang dikatakan tidak adanya penyaluran dari pengelolaan emosi juga belum seterusnya, jadi jelas. Saudara Hamdan. Kalau saya sendiri menurut saya dapat dimaklumi karena begitulah bekerja dunia serba. Menurut kita, apakah alasan dari perempuan yang merokok itu dapat dimaklumi? Kalau alasan yang alasan perempuan merokok itu mungkin bisa dimaklumi untuk mungkin caranya dia untuk lebih tenang, atau caranya mengelola emosinya. Saudara Maman. Kalau dari saya sendiri setuju juga tuh terkait semua alasan kenapa perempuan itu boleh merokok. Mungkin saya setuju untuk sekarang, soalnya melihat Indonesia sekarang itu atau kita sekarang itu dituntut untuk bagaimana kita bisa menerima pandangan-pandangan Barat untuk saat ini. Mungkin saya setuju. Kalau saya setuju, karena kan di era sekarang ini kan era digitalisasi dan era dimana kesetaraan gender itu lebih diutamakan. Ya mungkin. Apakah teman-teman pernah mendengar alasan yang sama dari laki-laki yang merokok tentang pandangan-pandangan alasan-alasan tersebut? Saudara Taufik mungkin? Oh iya, sering, apalagi pas di tongkrongan kan pasti pembahasan ya paling seputar dunia, paling sedikit-sedikit pasti ada singgungan terkait hal itu. Bagaimana pendapatmu terkait kalau ada cewek yang merokok, atau baru kuliah orang cewek merokok atau gimana? Pasti itu. Oke, baik. Kalau saudara Muhammad? Sama sih kalau saya sering juga ya sudah lumrah sih kalau sekarang kalau terkait pembahasan seperti itu. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Saudara Irsyad? Ya, saya juga sependapat bahwa apa tadi? Apakah pernah mendengar alasan yang sama dari laki-laki yang merokok juga? Iya, karena saya sependapat, karena saya juga seorang perokok. Kadang saya memiliki alasan-alasan yang sama perempuan yang merokok, bahwa kadang dengan merokok itu bisa kita temukan jalan pikiran tersendiri, kita bisa lebih terbuka. Mungkin itu karena kita merokok itu tarikan nafas terus hembuskan tuh. Mungkin dari cara itu caranya untuk bisa membuka jalan pikiran seperti itu. Baik. Saudara Hamdan? Saya sendiri bukan hanya cukup sering, bahkan sering, apalagi di atas pembahasan jam-jam rawan. Jam rawan itu seperti apa? Di atas jam 12. Jam 12 pagi?
Jam 12 siang? Jam 12 malam Oke. masuk pagi. Oke, jam 12. Kenapa ada apa dengan jam 2 di atas jam 12 pagi? Mungkin tidak ada aktivitas yang dilakukan, hanya berbincang-bincang sesuatu teman. Saudara Rafli? Kalau dari saya sendiri, ya biasa ada kok pembicaraan atau pembahasan tentang hal tersebut. Apalagi biasanya kan di dalam satu forum kan, sebelum forum kan ada aturan forum yang sudah dibuat. Nah, biasanya di dalam forum itu adalah siur gimana nih, apa boleh apa tidak. Nah, disitulah kadang ada yang perempuan yang ingin kok ada. Ya, karena banyak juga perempuan yang lain yang terkejut tidak berubah itu dia. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian ini relate dengan alasan-alasan yang sama dengan perempuan-perempuan. Alasan yang sama dengan perempuan yang merokok dengan laki-laki. 11-12 lah istilahnya. Alasannya laki-laki dan perempuan yang merokok. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap perempuan yang berhijab yang merokok? Mungkin ada yang ingin mengajukan diri? Oke, silakan Saudara Rafli terlebih dahulu. Baik, kalau menurut saya, kalau untuk perempuan yang berjilbab dan merokok, menurut pendapat saya cukup lumrah juga, karena yang seperti tadi saya katakan, kesetaraan gender di Indonesia itu belum bisa teraplikasi secara merata. Masih ada di mana sekat-sekatnya, di mana orang berjilbab harus seperti ini, dan yang orang berjilbab itu seperti ini. Jadi kayak adanya dua konteks yang berbeda. Apakah memang ingin membahas tentang kesetaraan gendernya itu atau membahas tentang pakaiannya? Itu tidak bisa. Saudara Taufik mungkin? Silakan. Tadi saya lihat mengangkat tangan. Awalnya kultur shock pas masuk awal-awal, tapi ya setelah membaca terkait artikel dan beberapa buku terkait feminis itu kan hal yang biasa menurutnya, karena kenapa? Karena sekarang kan yang saya bilang tadi kan era digitalisasi, dan di mana semua informasi dapat diakses dengan mudah. Nah, itu sangat berpengaruh bagi perempuan, terutama pada perempuan yang independen. Nah, perempuan independen kan itu yang biasa yang pernah trauma ataupun punya masalah lah. Nah, dan kebanyakan kalau menurut saya tuh yang kayak cewek-cewek yang berhijab itu sudah biasa dan banyak yang saya temukan. Saudara Muhammad mungkin bisa mengajukan pendapatnya. Bisa mungkin ulang lagi. Bagaimana pandangan Anda terhadap perempuan yang berhijab yang merokok? Kalau untuk saya, perempuan yang berhijab merokok itu sudah biasa. Bahkan ada yang lebih ekstrem yang saya dapat itu bukan hanya sekedar berhijab, tapi cadar. Itu pernah saya dapat. Dia merokok. Maksudnya mungkin dia tidak merokok dalam, mungkin kalau di cakupan umum mungkin dia tidak. Cuman kalau kita hanya yang sudah kenal dia merokok. Kayak mungkin kalau untuk perempuan yang merokok sih sudah belum bersih, karena saya lebih yang pernah dapat juga orang yang bercadar pun dia sampai merokok begitu. Itu saja. Ya. Saudara Irsyad? Awalnya itu saya ada pendapat perempuan yang merokok itu, karena saya dari kampung juga, awalnya kaget ya, ternyata di kota-kota besar itu ternyata ada juga seperti itu. Bisa. Saudara Hamdan? Perempuan yang merokok itu ya wajar saja kan, namanya gendernya satu, perempuan. Yang membedakan itu entah dari norma agama, itu saja, dan cara berpakaiannya. Oke, baik. Tadi Saudara Hamdan menyinggung tentang norma agama. Teman-teman sekalian itu menormalisasi hal tersebut, bahwa perempuan yang berhijab itu boleh merokok, tidak apa-apa merokok. Tapi sebagaimana yang kita tahu itu bahwa hijab itu identitas diri, bagaimana perempuan itu melambangkan bahwa mereka ini Islam. Dan
dalam aturan Islam tersebut pun hal tersebut itu tidak diwajarkan dan tidak dinormalkan. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian? Mungkin ada yang ingin mengajukan pendapat? Silakan Saudara Rafli. Baik, kalau untuk menyangkut tentang apakah bisa tidak, selama saya juga dari Fakultas Hukum, dari hak asasinya manusia itu kan sudah diatur pada pasal 39 tahun 1999, dan juga untuk berpendapat yang mereka sudah diatur pada pasal 28E, yang dimana itu setiap orang memiliki haknya. Dan dimana jika berbahas tentang agama, kita telah memberikan tentang haknya kita, dimana tidak lahir itu dari dalam kandungan sendiri. Kita telah diberikan hak yang tak bisa dicabut, tak bisa diberikan, dan itu sudah hal yang sudah fix di sini. Jadi menurut saya pasti bisa. Jadi pandangannya Saudara Rafli bahwa perempuan yang berhijab yang merokok itu tetap bisa. Baik. Ada yang ingin mengajukan pendapat lain? Silahkan Saudara. Ini berbicara konteks agama ya? Ya, tadi Menurut norma, ya. norma agama. Kalau bagi saya dalam agama Islam yang sampai hari ini, kalau kita berbicara untuk lelaki ya, berbicara untuk seorang lelaki, kalau kesepakatan dari para ulama bahwasanya kalau ulama Indonesia itu dia masih simpang siur kalau sampai hari ini. Cuma kalau di Arab Saudi itu dia sudah haram. Cuma kalau di Indonesia itu dia tidak sampai diharam, dia masih dalam konteks makruh, bahwasanya dia diperbolehkan. Mungkin lebih kesan kalau perempuan dalam konteks agama untuk merokok, saya coba cari itu, soalnya saya pernah diskusi juga dan pernah saya scroll mencari di sosial media terkait yang apakah perempuan berhijab dalam Islam itu boleh dengan tidaknya. Saya pernah dapat itu dia konteksnya sama, dia sama hukumnya aku. Itu kalau masih pandangan di Indonesia ulama yang membolehkan. Mungkin itu saya sih. Ada yang ingin mengajukan pendapat lain? Oke, silahkan Saudara Taufik. Kembali ke konteksnya tuh kan, tembakau dihisap oleh laki-laki. Tembakau kan begini, rokok dihisap oleh laki-laki, tapi tidak diharamkan. Seperti tadi dibilang siapa? Saudara Mamat. Ya, Saudara Mamat kan itu sifatnya makruh. Tapi yang saya ketahui itu tembakau itu tidak haram Ji. Dan itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Kalau misal laki-laki hisap, ya perempuan pasti bisa dong. Cuma kembali lagi ke perempuannya pasti kan punya identitas diri masing-masing. Identitas diri kan itu kayak diri seseorang. Jadi kalau misalnya stigma yang dikeluarkan dari masyarakat, kalau misalnya dia berhijab terus melakukan tindakan merokok, itu pasti kan kayaknya perempuan tidak beres ini, kayaknya tidak beres, kayaknya perempuan bebas ini, atau bagaimanapun ya. Itu kan tergantung stigmanya lagi masing-masing. Tapi menurut saya selama perempuan itu masih melakukan sholat atau beribadah kepada Tuhannya, fan-fan aja. Nah, itu. Kalau Saudara Irsyad bagaimana? Boleh. Apakah tadi kita membahas apa? Norma. Ya, norma agama. Hijab perempuan itu sebagai identitas agama. Oke. Tadi kan teman-teman sekalian itu menormalisasi perempuan yang berhijab itu merokok. Kalau sebagaimana yang kita tahu itu bahwa perempuan yang berhijab itu adalah identitas dari agamanya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah tetap boleh atau tidak? Kalau menurut saya itu
tetap boleh, karena itu sudah jadi haknya untuk dan apa saja alasan-alasannya dia melakukan itu bisa. Baik. Saudara Hamdan? Sebelumnya mohon maaf, mungkin di sini ada yang non muslim dan muslim. Saya sebagai muslim sendiri, itu tergantung pada pendapat atau mazhab yang diambil masing-masing orang. Tadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, itu kembali kepada masing-masing orang. Tapi karena saya sebagai perokok sendiri, saya beranggapan bahwa itu mubah atau boleh-boleh saja istilahnya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi menurut teman-teman sekalian, apakah perempuan yang merokok lebih sering mendapat stigma dibanding laki-laki? Ini ada yang ingin mengajukan pendapat terlebih dahulu. Saudara Rafli mungkin? Saudara Hamdan? Apa perlu diulang pertanyaannya? Oke. Menurut teman-teman sekalian, apakah perempuan yang merokok lebih sering mendapat stigma dibandingkan laki-laki? Ada yang ingin mengajukan diri? Oke, silakan Saudara Muhammad. Kalau untuk hari ini ya, kalau pandangan, kalau kita mungkin kalau untuk hari ini mungkin lebih sering sih kalau perempuan dia apalagi kalau masyarakat yang masih awam ya, yang masih belum kenal, khususnya dia belum pernah mendapatkan lingkungan yang kayak di perkotaan seperti ini, dia lebih banyak mendapatkan cemooh terhadap perempuan yang merokok sih kalau saat ini. Baik. Ada yang lain? Oke, silakan Saudara Rafli. Kalau menurut saya banyak sekali di lingkungan faktor lain juga di Indonesia. Karena apa? Mas kurangnya pemberian edukasi. Oke. Ada lagi? Saudara Rafli ada lagi? Silakan. Oke, baik. Saudara Taufik mungkin? Kembali pasti itu pasti perempuan pasti kena, karena kan kembali lagi ke stereotip masyarakat. Apalagi kalau pas ini coba lihat nih kayak orang tua yang ngantar anaknya yang pas mau kuliah di kota pasti bilang kajang nanti kayak begitu, kajang pasti kan terlihat nih. Iya. Sudah pasti. Saudara Hamdan? Mengenai itu sudah jelas. Sudah jelas. Dan kita harus mengapresiasi kepada perempuan yang tetap mempertahankan Komitmennya. komitmennya dengan merokok itu sendiri. Komitmen dengan tidak merokok. Tidak Seperti itu. merokok. Oke, baik. Saudara Irsyad? Ya, menurut itu dari pendapat sebelumnya itu bahwa perempuan itu pasti lebih banyak mendapatkan stigma negatif ketika dia itu sedang merokok. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Menurut teman-teman sekalian, apa kira-kira dampak dari stigma tersebut terhadap perempuan? Apa dampaknya perempuan itu lebih mendapat banyak stigma dibandingkan laki-laki? Ada yang ingin menjawab duluan? Mungkin saya Silahkan. kenapa kalau ditanya kenapa itu perempuan lebih banyak mendapatkan cemooh kan ketimbang laki-laki, mungkin kalau pandangan umum untuk saat ini kan yang kita tahu bahwasanya perempuan itu dia harus terlihat ayu kayak gitu kan, Kalem. ya kayak begitulah, dia harus menjadi seseorang yang
punya kepribadian yang kayak apa nih, yang halus begitu, yang enak lah untuk dipandang. Ketika kalau laki-laki kan dia lebih kepada sesuatu ya terserah dirimu kan, mau kau metal mau kau bagaimana dirimu ya begitulah. Kalau untuk perempuan dia lebih sesuatu hal yang ayo lah, kalau bagi saya sih kayak begitu. Ada yang ingin mengajukan diri? Oke, baik, saudara Rafli. Kalau menurut pendapat saya yang itu apa yang disebutkan karena ada banyak dampak itu sebetulnya adalah ukuran wujud kan, karena kan ada mayoritas dan minoritas di antara itu. Iya, betul. Nah, dan kelewat yang mana tergantung jelas dari tadi ya betul, kebanyakan perempuan kan digambarkan suatu perempuan atau perempuan ada suatu pasangan yang dimana itu lembut kalau dan ya, dibandingkan dengan laki-laki yang cukup gentle yang dimana ya ada itu bersifat kasar. Saudara Hamdan? Dari saya sendiri, saya setuju pendapat yang diajukan oleh saudara sebelah kiri saya di depan saya. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada lagi. Saudara Irsyad? Menurut saya itu sama seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi, saudara Rafli itu perempuan bakalan dikucilkan kalau mungkin di luar tongkrongannya, dan mungkin teman pergaulannya atau mungkin di luar itu mungkin dapat kecemoohan. Oke, saudara Taufik? Kayaknya sama semua. Oke. pasti kena mental block ya. Mungkin kena mental block, pasti merasa kayak dikucilkan, atau misalnya merasa bahwa kayaknya saya wanita salah kayaknya deh. Kayaknya salah pergaulan punya, pasti marah masa perusahaan. Baik. Pertanyaan kali ini mungkin agak seru. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian jika pasangan teman-teman sekalian merokok? Ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu? Atau butuh berpikir? Oke, baik. Saudara Rafli, silahkan. Begini, kalau dikarenakan itu pasangan saya apa? Pastinya saya dukung juga. Dukung. Nah, Oke, baik. dukung karena apa? Harus cari tahu terlebih dahulu apa alasannya kenapa dia merokok. Karena kan ini adalah salah satu pasangan juga. Pasti kita lebih mengetahui mereka. Nah, kalaupun saya kan mengatakan perlu, tapi sebelum saya memutuskan saya bertanyakan terlebih dahulu apa latar belakangnya. Kalaupun memang saya tahu latar belakangnya, mungkin saya bisa berikan dia opsi lain terlebih dahulu. Mungkin dengan cara memberikan pendengaran yang lebih baik dan sebagainya. Dan mungkin saya bisa berikan dia kayak well-being lah. Oke. Ada lagi? Ada pendapat lain? Saya setuju dengan pendapat Oke, saudara Rafli. Baik. hampir sama, bahwa saya tentunya mengizinkan, saya tentu membolehkan ketika kita harus tahu apa alasannya dia merokok. Mungkin kalau itu sekedar FOMO mungkin tidak. Kalau untuk alasan-alasannya mungkin bisa diterima. Oke, baik. Bisa menambahkan. Oke, silahkan. Nah, kalau untuk saya sendiri juga karena banyaknya ya di era sekarang itu perempuan melakukan self harm. Oh ya, Nah, dibanding ini mungkin bisa ke arah bawah saja. Oh, baik. Oke, saudara Hamdan bagaimana? Kalau saya sendiri sih, saya menghargai keputusan individu masing-masing. Oke, baik. Jadi up to him. Oke, up to health. Up to her. Oke, baik. Up to health. Saudara Rafli, Mamat? Kalau saya pribadi ya, secara pribadi kalau mau ditanya pasangan saya untuk merokok, mungkin saya tidak sih. Oke, alasannya? Dikarenakan saya sendiri itu mau mencari yang bagaimana dia yang maksudnya dia yang akan menjadi contoh untuk
generasi selanjutnya Ya, untuk saya tuh. Jadi saya mau dia itu yang tidak terlalu apa ya, yang janganlah merokok. Kalau ibunya sudah merokok, otomatis anaknya akan mengikuti. Iya, betul. Ya, kayak gitu. Mungkin saya kalau untuk pasangan saya sendiri ya, untuk saya pribadi, mungkin saya tidak kayak gitu. Ada lagi? Saya Saudara Taufik? Tergantung sih. Tergantung. Ya. Baik. Kalau dia sudah terlanjur merokok, atau misalnya kan ada dua opsi. Kalau misalnya dia sudah terlanjur merokok ataupun dia belum merokok, itu tergantung pilihannya. Kalau misalnya dia tidak merokok, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tapi kalau misalnya dia merokok dan pas pasangan kita kan pasti anak-anak kita mau membutuhkan ibu yang lebih baik. Baik. Kalau misalnya dia bisa introspeksi diri, merokok alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya bisa mami merokok sembunyi-sembunyi, jangan di depan keluarga ya. Mami dia apa? Oke, baik. Pertanyaan saya untuk ketiga orang yang tidak apa-apa bahwa pasangannya merokok. Bagaimana keadaannya apabila pasangan Anda ini sudah menjadi istri Anda dan memang dari awal mereka sudah merokok? Sebagaimana yang kita tahu bahwa asap rokok itu sendiri tidak baik untuk janin. Bagaimana pendapatnya teman-teman sekalian? Apakah bakal dilarang pasangannya untuk merokok atau tidak? Dibiarkan saja. Silahkan. Merokok itu kan sudah jelas itu tidak sehat. Iya, betul. Kalau untuk izinkan jadi izinkan, masih saya izinkan itu. Nah, tapi dengan alasan latar belakang yang tadi, kenapa? Dan juga walaupun memang dia lagi hamil, pasti itu tidak akan izinkan untuk Oke, merokok. baik. Bisa mungkin saya ajak mungkin refreshing, mungkin dalam dia lupakan dulu tuh merokok. Oke, baik. Saudara Hamdan? Kalau saya sendiri ya sudah pasti akan lelah dengan sendirinya. Dengan diri. Jadi, Entah itu seperti pendapat saudara di sebelah saya, itu kembali kesadaran pasangan saya nanti. oke, baik. Saudara, Ulang pertanyaan dulu. pertanyaannya itu pasangan Anda nanti itu akan jadi istri Anda dan soon bakal jadi ibu. Bagaimana jika pada saat hamil pasangan Anda itu merokok, yang dimana tidak baik untuk kesehatannya maupun kesehatan janin yang ada di dalam kandungannya? Itu mungkin bisa dikurangi ya. Mungkin karena alasan dia merokok itu mungkin bisa pakai treatment lain lagi biar apa yang dia rasa bisa dilakukan. Treatment seperti apa? Ya, enggak Oke, coki-coki permen. Baik. Gula-gula. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah teman-teman sekalian memiliki teman atau kerabat perempuan yang merokok? Nah, terus bagaimana teman-teman berinteraksi dengannya? Oke, silakan saudara. Jadi kalau menurut saya dari keluarga saya punya satu yang merokok. Nah, bagaimana sih responku terhadap itu dulu? Saya minta rokoknya. Tapi kalau secara emosional, saya juga kaget pada saat pertama kali saya lihat dia, karena yang namanya ibu-ibu pasti pasangan saya nggak merokok. Ya. Mungkin suaminya juga merokok, tapi yang pertama kali tidak merokok, cukup kaget dan speechless. Tapi yang mungkin balik lagi mungkin dari relationship-nya bagaimana dia dengan suaminya. Ya, silahkan saja. Ada yang lain yang ingin mengajukan? Saudara Irsyad? Silahkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi itu awalnya saya kaget, lama-lama sudah terbiasa melihat bahkan ada bahkan ada beberapa teman perempuan yang merokok. Dia juga minta katanya kalau tidak ada
dan pandangan saya itu sekarang itu seperti biasa. Oke, biasa saja. Ada lagi? Ada yang lain yang ingin mengajukan pendapat? Mungkin saudara Mamat? Mungkin bisa diulang dulu. Oke. Apakah Anda memiliki teman atau kerabat perempuan yang merokok? Bagaimana interaksi Anda dengannya? Kalau ditanya teman saya merokok, seperti awal saya punya teman yang merokok. Kalaupun interaksi untuk saat ini biasa saja sih. Cuma di awal lah orang bilang kan pasti ya kaget toh. Cuma kalau awal sudah, untuk sekarang ini sudah lumrah, bahkan ya kita sama lah kayak begitu, biasa saling tukar. Saya tukar. Kalau ada kita kasih, kalau tidak ada ya kita minta kayak gitu. Saudara Taufik? Wah, kan wajar sih ya, cuma kayak paling kalau menurut saya itu pasti bertanya nih, bilang kenapa rasanya merokok, kenapa bisa merokok. Paling ya setelah itu ya enggak sih, biasa-biasa sih. Nah, karena kami memang banyak jadi ditemui. Oke. Ada lagi? Saudara Hamdan, silahkan. Kalau saya sendiri, mulai dari teman saya, sepupu saya, tante saya, bahkan ketika kan tante saya merokok, bahkan ketika tante saya tahu bahwa saya merokok, pertanyaan pertama yang dilontarkan itu, apa merek rokok Anda? Oke. Baik. Mulai dari merek rokok, kemudian saya menjawab merek rokok saya, kemudian tante saya ini merespon, rokok mahal, bisa belikan saya rokok? Oke. Ada lagi? Tidak ada. Apakah fakta bahwa teman-teman dari teman-teman sekalian merokok mempengaruhi hubungan teman-teman sekalian? Oke, silakan. Tidak, Tidak. maksud bagus sih hubungannya, kayak biasa. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Baik. Saudara Irsyad? Kalau hubungan itu sama teman yang merokok itu bahkan lebih teman-teman perempuan yang merokok itu bahkan lebih dekat biasa. Bisa tahu alasannya kenapa lebih dekat? Mungkin saling membutuhkan. Membutuhkan kalau- Kalau tidak ada kita, kalau ada ya. Oh iya, baik. Saudara Rafli? Ya, adanya apa yang tadi saya sepakat seperti yang dekat ya, dikarenakan kenapa ketika merokok sendiri dan barang-barang itu berbeda ketika sudah alat itu merokok semua, cerita sudah mulai jalan, sudahlah mungkin masalah-masalahnya dikeluar tidak bersamaan dengan asap yang keluar dari mulut. Saudara Hamdan? Di sini saya tidak membedakan perempuan yang merokok dan tidak. Dari pengalaman saya, perempuan yang merokok itu kebanyakan lebih asik diajak ngomong. Mungkin faktor sifatnya yang kebarbaran dan lainnya, Oke, baik. sehingga lebih asik diajak ngobrol. Mungkin itu dari saya. Saudara Mamat? Kalau saya hubungannya, kalau bicara hubungan kita dengan perempuan yang merokok, saya sepakat sih dengan saudara saya di depan ini, bahwasanya justru lebih, kalau saya bandingkan ya dengan teman-teman saya yang merokok dengan tidak, justru lebih asik bercerita dengan teman yang merokok. Soalnya kita berbicara leluasa kayak begitu ya. Ya bisa dikatakan yang merokok yang saya dapat ini, mereka lebih, mungkin kalau dibilang kasarnya dia lebih barbar ya. Ya. Itu lebih secara lebih enak berbicara dengan perempuan yang merokok, dikarenakan juga kita satu pemikiran, toh sama-sama tarik, sama-sama keluar. Baik. Bagaimana orang lain di sekitar Anda memandang hal tersebut? Maksudnya itu mungkin ada beberapa teman Anda yang tidak setuju bahwa jikalau ada perempuan yang merokok, tapi Anda setuju. Bagaimana itu pendapatnya temannya yang tidak setuju tersebut? Mungkin ada yang ingin mengajukan diri atau perlu diulang pertanyaannya? Ada yang ingin mengajukan diri? Karena Oke, silakan Kalau saudara saya- Taufik. kalau saya jarang sih bertanya begitu sih, paling
kalau ada yang berbeda pendapat paling kita yang tanyakan bilang paling begini dia atau paling begini, karena kan paling kalau soal pertemanan itu bisa mengerti satu sama lain lah bagaimana ya gitu. Ada yang lain? Silakan Saudara Rafli. Kalau dari respon dari teman saya tentang perokok, melihat perokok dan perokok sekarang dia agak mungkin kalau lagi mau berdiskusi biasa mungkin dia suruh berhenti untuk merokok dulu dan si sampai merokok karena yang kadang agak kalau dari segi komunikasi agak susah saya karena kalau yang satu merokok ya, tapi kalau untuk terlepas dari dia biarkan dia aja merokok tapi waktu aja. Ada lagi? Saudara Irsyad? Ini terkait respon dari orang. Iya, orang yang orang Karena lingkungan saya dengan Muhammad Taufik itu dekat-dekat di satu circle lah ya, istilahnya. circle ya. Oke, baik. Mungkin pandangannya orang lain itu paling mungkin dia mungkin tidak terbiasa juga baik kenapa fokus Ada lagi? Saudara Hamdan mungkin? Respon atau pendapat dari sekeliling saya fan saja. Mungkin ada beberapa satu dua orang yang tidak setuju, lebih karena diam. Iya. Tidak memberi tanggapan sama sekali. Tidak ada. Oke, baik. Saudara Mamat? Kalau pandangan dari orang sekeliling saya melihat perempuan yang merokok ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Sekarang dari dua hal itu mungkin kita bisa memberikan kejelasan kenapa. Mungkin kalau mereka yang tidak setuju itu dia lebih kepada mungkin bagi dia itu sesuatu hal yang baru, karena baru dilihat dan ya baru dia dapat. Kalaupun yang setuju mungkin dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, mungkin begitu. Baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana sosial media mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang merokok? Mungkin Saudara Taufik? Bagaimana sosial media mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang merokok? maksudnya ini sosial media seperti apa, contohnya bisa kasih? Bebas. Ada Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Kayak misalnya orang posting terus reaksinya yang pembacanya atau bagaimana? Iya, begitu. Menurut saya itu Bagaimana sosial media mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang merokok? Berpengaruh sih. Berpengaruh. Alasannya? Karena ya itu tadi banyak alasan terkait mungkin yang FOMO tadi ya. Ya, betul. Ya, dan lain mungkin. Oke. Ada yang ingin mengajukan? Silahkan, Saudara Mama. Mungkin kalau saya pengaruh sosial media ya. Iya. Kalau pengaruhnya sih, kalau ya mungkin saya kembali ke pendapat Saudara Hamdan di awal. Mungkin kalau untuk generasi muda sesuatu hal yang ya biasa-biasa saja. Cuma untuk kalangan tua ya otomatis dia menjadi sesuatu hal yang tabu untuk saat ini. Mungkin itu sih. Saudara Hamdan? Kalau saya sendiri itu sangat jelas di saat ini. Itu saja? Itu saja. Saudara Irsyad? Menurutku itu sangat berpengaruh karena setiap orang itu punya sosmed masing-masing. Oke, itu saja. Saudara Rafli?
kalau untuk membahas tentang suatu media sosial, ya, seperti yang kita ketahui kan, media sosial itu bisa di berbagai kalangan. Dan saya tahu itu kan ada mungkin 4 kalangan yang ada mungkin yang menggunakan smartphone media sosial, yaitu generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, dan generasi Alpha. Ada setiap itu kan memiliki anak yang berbeda-beda ya, mulai dari generasi boomer yang lebih kaum dan lebih hebat, dan generasi juga. Kalau dari generasi Z mungkin ya pasti mereka bakalan say atau setuju saja dibanding generasi-generasi yang sudah tua. Mereka itu kan pasti bakal berpikir, apalagi kan yang zaman dahulu tuh stigmanya rokok itu kan dari era baby boomers, itu stigma mereka di kepala mereka itulah rokok adalah dari zaman berjaya kan. Nah, jadi ya pasti barang mewah perlu barang mewah gitu. Sedangkan generasi sendiri menganggap itu adalah hal yang sesuatu, hal yang buruk negatif. Nah, jika dari generasi Z sendiri itu ya yang seperti tadi dikatakan kebanyakan orang FOMO saja, cuma untuk menarik perhatian dari followers atau viewersnya. Untuk generasi Alpha mungkin saya nggak terlalu banyak membahas karena yang berkaitan kecil-kecil. Oke, baik. Apakah sosial media memperkuat atau justru mengurangi stereotip ini? Bagaimana menurut teman-teman sekalian, Saudara Taufik? Tergantung penggunanya sih. Oke. Kan kalau misalnya contoh, kalau penggunanya kan Instagram pasti di kalangan usia remaja hingga dewasa akhir ya. Dewasa menengah. Pasti kan itu stereotipnya pasti pikirannya terbuka. Ya. Sedangkan kalau misalnya dewasa akhir biasanya kan ibu-ibu, bapak-bapak yang memang biar berita yang tidak masuk akal, kayaknya betul ini. Kayaknya itu tergantung penggunanya lagi. Dan menurutku sangat berpengaruh sih kalau misalnya gen-gen yang pengguna Instagram, Twitter, atau yang tren sekarang kayak kalau untuk mungkin TikTok itu pengecualian, karena kan sayangnya kalau melihat untuk pengguna TikTok itu agak lebih umum dan lebih banyak, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa akhir. Kalau menurutku sangat berpengaruh. Itu mungkin sih. Saudara Mamat? Bisa penuh. Oke. Apakah sosial media memperkuat atau justru mengurangi stereotip ini? Kalau mau dibilang memperkuat atau mengurangi, kalau untuk saya masih pertimbangan sih. Soalnya pengguna sosial media kan sekarang sudah banyak. Ya mungkin kalau saya lebih lihat kalau pengguna, mungkin yang lebih banyak pengguna kalau di Facebook kan ibu-ibu. Mungkin kalau di ibu-ibu itu dia kayak pandangannya bagaimana lah. Cuma untuk kalau yang lebih banyak atau yang lebih umum digunakan, kalau untuk generasi muda saat ini dia lebih ke TikTok, Twitter, Instagram mungkin sudah biasa lah kayak begitu. Mungkin gitu sih. Saudara, ya? Boleh, Bu. Oke, baik. Apakah sosial media memperkuat atau justru mengurangi strategi ini? Kalau menurutku itu memperkuat atau mengurangi stereotipnya itu tergantung mungkin algoritma dari sosmednya. Oke. Karena walaupun orang tua bisa pakai Instagram, tergantung algoritmanya. Yeah. Kalau dia buka terus kan algoritma itu algoritma sosmed itu tergantung apa yang sering muncul, yang sering kita buka, jadi bisa saja tergantung sih. Baik. Saudara Hamdan? Saya setuju dengan saudara-saudaranya yang tadi semua menggunakan. Oke, baik. Tergantung apa digunakan dan siapa yang menggunakan. Oke, baik. Saudara Rafli? Kalau dari saya, kalau dari pandangan itu sih kayaknya tergantung dari videonya sih.
dikarenakan apakah dia bekerja sesuai sama atau tidak. Sebenarnya itu ya tergantung dari mereka. Apakah mereka peduli atau tidak. Meskipun ada iklan, kan dulu kan ada iklan rokok di televisi. Nah kemarin itu jadi iklan kalau di media sosial juga. Apapun itu yang ditampilkan di media sosial, mulai dari orang yang memang dia bakalan terima atau tidak. Itu saja. Oke, baik. Bagaimana menurut teman-teman sekalian dampak perempuan merokok terhadap hubungan sosialnya, baik itu pasangan kah, teman, kerabat, atau keluarga? Apakah lebih banyak membawa dampak positif atau negatif menurut teman-teman sekalian? Ada yang ingin mengajukan diri? Oke, silakan Saudara Rafli. Kalau dari hubungan baik keluarga, teman, dan segala macam, kebanyakan dampaknya itu secara lebih negatif. Negatif, baik. Kenapa saya mengatakan kebanyakan hal negatif? Dikarenakan ya dari sudut pandang dari orang tua kan masih berpikir kalau bisa jangan merokok, ini hal lagi. Kalau mungkin dari pacar, kenapa aku merokok? Kenapa dapat cerita sama saya? Oke. Kalau dari teman, kenapa aku merokok? Aneh, freak, dan segala macam. Dianggap aneh karena tidak sesuai jalan normalnya sama perempuan. Kemarin tadi saya bilang tidak harus anggur dan belum katanya aku bisa aku di sekarang di garis dan orang yang masih dari keluarganya yang ada juga yang positif dan saling mendukung satu sama lain. Oke, baik. Ada yang lain? Saudara Mamat mungkin? Kalau saya sudah pernah mendapatkan fenomena seperti ini. Mungkin saya ambil tarikan dari teman saya sendiri. Kalau dari sisi pasangan yang saya dapat, dia mendukung saja. Maksudnya kalau pasangan dia ya untuk saat ini dia biasa-biasa saja. Maksudnya mendukung. Cuma kalau dari sisi keluarga tidak. Ya karena pertanyaan tadi itu mungkin sama dengan Rafli yang dia katakan bahwasanya kenapa kau merokok kayak begitu kan sisi negatifnya. Kalau mungkin keluarga dia ingin sesuatu yang lebih baik, soalnya mungkin dipandang karena keluarganya sendiri dia tidak merokok, ketika dia tahu anaknya merokok pasti auto marah lah kayak gitu. Mungkin kalau dari pasangan dia mungkin itu sih. Oke. Saudara Taufik? Kalau saya lebih banyak negatif sih kan, karena dampaknya itu kan selain buat dirinya sendiri, soal kesehatan dirinya sendiri, pasti kesehatan orang-orang terdekatnya juga, karena asap rokoknya pertama dari pasangannya, orang tua ataupun orang-orang terdekatnya, karena kan itu pasti berpengaruh semua. Dan ya kalau saya kebanyakan negatif. Baik. Saudara Irsyad? Menurut saya pasti itu pasti akan lebih banyak mendapat pandangan negatif terhadap di keluarganya, apalagi dia memegang budaya dan agama yang sangat kental, pasti dapat pandangan negatif terhadap keluarga dan Saudara Hamdan? Jelas negatif. Orang laki-laki saya yang merokok biasa dipandang sebagai sisi negatif. Itu saja. Oke. Tadi Saudara Rafli sudah menjawab? Oke, baik. Kemudian dari teman-teman sekalian, apakah pernah menyaksikan konflik yang disebabkan oleh hal ini? Apa teman-teman ada mendapat yang berkonflik mengenai hubungan sosial dari perempuan yang merokok, dampaknya? Oke, silakan Saudara Taufik. Banyak sih, pertama dari orang tua. Orang tua biasa ada yang sampai tidak baku bicara, ada yang sampai logomin dan urus mentalnya. Kan kalau ya itu sih, kalau soal pertemanan kayaknya enggak ada sih. Kalau saya dapat paling kebanyakan ke orang tua. Karena apa sih orang tuanya tidak setuju kalau anaknya merokok kalau begini. Karena kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Saudara Rafli bahwa perempuan itu anggun, ayu, harus bertahan tertib begitu. Ya pada umumnya perempuan.
Itu saja. Eh, Teman-teman yang lain, apakah pernah mendapati konflik-konflik di sekitar Anda? Oke, saudara Irsyad tidak pernah. Saudara Hamdan pernah atau tidak? Hampir sama dengan saudara. Oke. Saudara Rafli? Kalau saya sih pernah melihat seorang perempuan yang kedapatan merokok sama keluarga. Ini rokoknya bisa berbeda-beda. Saya rokok Rokok, elektrik iya, bisa. bisa. Jadi tidak berhenti merokok elektrik dan pada saat itu mereka cekcok karena si cowok merasa bahwasanya itu uang jauh kan ke saya untuk menceritakan tentang suatu masalah. Kenapa? Ada apa? Kenapa bisa lari ke atas itu? Dan setelah saya dengar baik-baik, ternyata si perempuan itu FOMO. Ternyata FOMO sama temannya karena katanya warnanya lucu. Oke. Saudara Muhammad sendiri, apakah pernah di sekitar Anda? Kalau konflik mungkin saya tidak pernah ya. Kalau sesama teman itu belum pernah saya dapatkan. Kalau konflik teman atau pasangan mereka belum pernah. Ya keluarga juga untuk sampai saat ini belum sih. Baik. Silahkan pertanyaan terakhir. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Apakah pendapat Anda tentang cara mengurangi stigma terhadap perempuan yang merokok? Tambahan sedikit, mungkin edukasi masyarakat itu bisa membantu atau tidak? Ada yang ingin menjawab? Silahkan, saudara Rafli. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan. Makanya Oke. memang perlu memperbanyak edukasi Hmm. di lingkungan masyarakat Indonesia. Karena kita di masyarakat Indonesia masih tergolong cukup. Saya mengambil suatu kasus lah dari suatu dosen di Universitas Albert Merah. Iya. Dia juga psikologi juga, ya, adalah seorang psikolog. Yang dimana waktu itu dia mendapatkan seorang pasien. Nah, orang tuanya itu mengatakan bahwasanya ini anaknya sering berbicara sendiri. Nah, si pasien mengatakan, jadi akhirnya orang tuanya mengatakan bahwa oh mungkin kesurupan karena neneknya yang datang. Ternyata setelah dibawa ke psikolog, ternyata anaknya bisa juga berkomunikasi lancar dan dia menyatakan bahwasanya saya cuma butuh perhatian dari orang tua saya. Oke, baik. Nah, ternyata si orang tua tidak mendengarkan apa yang dikatakan psikolog. Nah, akhirnya dibawa ke dukun. Setelah dibawa ke dukun, akhirnya bertemu lagi kembali, tapi dengan keadaannya sudah gila betulan. Nah, dia sudah gila betulan, dan ketika psikolog ini mau menangani lagi sudah tidak bisa karena sudah mulai ingin melukai orang di sekitarnya, mau memandang bulu. Akhirnya dia rekomendasikan saya ke psikiater, tapi dia tidak ingin, orang tua tidak mau. Akhirnya saya bawa lagi ke dukun dan akhirnya meninggal dunia. Jadi yang mungkin yang saya ingin saya sorot di cerita saya tadi itu dari saya tahu itu adalah kesadaran penting bagi orang tua tentang mental health, karena banyak orang tua terlalu meremehkan mental anak dan tidak memperhatikan hal-hal kecil dari anak. Mungkin itu. Oke, baik. Ada yang lain ingin mengajukan pendapat? Saudara Taufik mungkin? coba nanti pertanyaan. Pendapat Anda tentang cara mengurangi stigma terhadap perempuan yang merokok. Mungkin edukasi masyarakat itu bisa membantu atau tidak? Sebenarnya bisa, bukan, lebih tepatnya orang-orang terdekatnya mungkin kayak biasa kan kalau misalnya dalam keluarga itu kan paling disayang itu kan kasih sayang paling besar itu dari kakek atau nenek, paling atau tante atau dari om. Itu bisa dilakukan pendekatan melalui orang-orang tersebut, entah itu bicara secara persuasif ataupun memberikan contoh yang baik. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, dia apa itu bisa. Ya, cuma itu peran keluarga paling penting sebenarnya. Kalau misalnya kalau misalnya orang tua itu dia tidak bisa menjelaskan secara langsung, karena kan pasti dalam pikirannya atau dalam hati itu pasti selalu emosi kalau mendengar hal tersebut. Nah, makanya disinilah peran keluarga
peran keluarga antara nenek, kakek, om atau tante yang paling berpengaruh, atau sepupu dari bapak atau entah apapun itulah, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada atau memberikan semacam penyampaian bahwa rokok itu seperti ini bahayanya. Nanti kalau tua baru merasa seperti ini dampaknya, apalagi kalau seorang cewek, nanti anakmu bagaimana. Mungkin Saudara Irsyad? Oke. Pendapat Anda tentang cara mengurangi stigma terhadap perempuan yang merokok? Pendapat? Iya. Bagaimana cara mengurangi stigma? Apakah edukasi masyarakat itu bisa membantu? Menurutku itu mungkin bisa, tapi mungkin orang-orang yang mungkin jauh dari mungkin orang-orang yang mungkin bisa, tapi susah untuk 100% berhasil. Oke. Itu saja. Saudara Mamat? Apa ya, kalau bagi saya cara mengurangi ya Iya. pandangan atau stigma Terhadap perempuan yang merokok. untuk mengurangi perempuan yang merokok mungkin lebih ya saya lebih ke saudara mungkin dia mungkin lebih diperhatikan lah. Soalnya kebanyakan kan mereka melakukan sesuatu hal yang seperti itu karena apa ya, kurang mendapatkan perhatian. Mungkin itu sih kalau mungkin lebih dia lebih diperhatikan lah. Itu saja. Saudara Hamdan? Edukasi masyarakat. Iya. Kalau tentang edukasi masyarakat sih, persentase keberhasilan edukasi ini kecil, karena di bagian pemerintahan saya, khususnya bagian kesehatan, sangat kecil kemungkinan edukasi itu berhasil. Saya setuju dengan pendapat saudara Taufik bahwasanya edukasi itu harus dimulai dari keluarga. Karena edukasi dalam keluarga itu dapat membentuk pola pikir anak-anak untuk terjun ke lingkungannya. Baik. Itu saja. Berakhir pula pertanyaan-pertanyaan yang pada hari ini. Kesimpulan itu, teman-teman sekalian setuju dengan perempuan yang merokok dikarenakan banyak hal yang mendasari, contohnya seperti mendapat beban atau masalah. Beberapa ada yang membiarkan pasangannya merokok. Perempuan yang merokok pun mendapat banyak stigma dari laki-laki dikarenakan kurangnya pemberian edukasi. Makanya solusi yang paling tepat adalah edukasi. Yang pertama, edukasi dari keluarga. Itu yang paling diprioritaskan. Sedangkan penggunaan sosial media itu masih 50-50 dalam memperkuat stereotip perempuan yang merokok tergantung dari penggunanya. Itu kesimpulan yang tadi dari topik yang kita bahas. Pendapat teman-teman sekalian itu sangat membantu membuka pikiran kami mengenai pendapat laki-laki terhadap perempuan yang merokok, terlebih saya sebagai perempuan. Karena teman-teman telah menjawab semua pertanyaan yang telah saya berikan, apakah masih ada tambahan atau yang ingin ditanyakan kepada kami? Semuanya jelas? semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan serta kesediaannya untuk diwawancarai. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan dan semoga hal-hal baik selalu menyertai. Saya harap apabila ada tahapan wawancara selanjutnya, Anda bersedia untuk diwawancarai lagi. Seluruh rangkaian wawancara telah dilaksanakan. Saya menutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.